Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam jumpa pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Ashraf Yunus menemani Anda pada malam hari ini dalam dialog khusus. Saudara, satu hal yang perlu kita bicarakan pada dialog kali ini tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh IDI ataupun Indeks Demokrasi Indonesia, di mana pada tahun 2010 pemerintah atau kami dapat informasikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada ranking terakhir dari 33 provinsi di Indonesia dengan skor indeks keseluruhan 54. Nah, untuk membahas hal ini, kenapa kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada urutan yang sangat terakhir dan apa yang harus dikembangkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Di studio telah hadir narasumber saya, Bapak Syarif Hidayat, peneliti LIVI dan juga sebagai tim ahli IDI ataupun Indeks Demokrasi Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Sehat Pak ya? Sehat. Selamat malam para pemirsa TVRI Sultra. Ya, baik. Kemudian di samping beliau ada Bapak Jamal Bakir, juga sebagai dosen FISIP Universitas Haluoleo. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Dan yang kemudian ketiga, tidak asing lagi buat Anda, salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Komisi 1, Bapak Sukarman. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, dari Partai Amanat Nasional Pak ya? Ya, benar. Ya, baik. Baik pemirsa, pada segmen ini pula kami juga mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon 0401 3195 456. Nah, sebelum saya berbicara jauh tentang kenapa kemudian pemerintah indeks ataupun ID Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara ini berada pada urutan yang terakhir, Bapak Syarif mungkin bisa memberikan suatu penjelasan IDI itu apa sih Pak? Menarik pertanyaan ini karena dalam banyak hal IDI sering dipelesetkan sebagai Ikatan Dokter Indonesia ya. Ini juga bisa dapat dipahami karena akronim IDI itu sudah ada terlebih dahulu dipakai oleh Ikatan Dokter Indonesia. Tapi sebenarnya IDI dalam konteks yang kita bicarakan di sini adalah singkatan dari Indeks Demokrasi Indonesia. Nah, ide ini muncul mulai dari tahun 2007. Nah, pada saat itu kita mulai memperbincangkan, memperdebatkan dan menggugat proses transisi demokrasi kita ini, gitu. Yang kemudian banyak pertanyaan seberapa lama kita akan terus dalam posisi yang transisi ini. Nah, itu kan menuntut adanya suatu ukuran-ukuran untuk bisa kita mengatakan bahwa transisi demokrasi kita ini sedang jalan di tempat, sudah maju satu langkah atau justru mundur satu langkah misalnya. Nah, selama ini masih sudah terdapat sejumlah ukuran tapi lebih bersifat kualitatif. Bukan berarti ukuran yang kualitatif ini tidak berperan. Ini juga penting. Namun dia akan lebih sempurna lagi bila juga ada ukuran-ukuran yang lebih bersifat kuantitatif, sehingga gabungan antara ukuran-ukuran yang kuantitatif dan kualitatif ini bisa lebih memandu kita menjadi rujukan baik dalam melakukan kajian-kajian akademis yang lebih mendalam tentang bagaimana posisi dan kinerja demokrasi kita, maupun dijadikan rujukan untuk perumusan program ataupun kebijakan dalam rangka untuk mendorong atau mempercepat proses transisi demokrasi kita ini menuju apa yang kita angan-angankan substantif demokrasi. Ya, ini beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi berpengaruh kemudian bisa dijadikan sebagai indikator bahwa demokrasi kita ini menurun, Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Ini kan IDI kalau tidak salah terbentuk sejak tahun 2009. Nah, sampai dengan tahun 2013 ini apa hasil yang bisa kemudian bisa direkomendasikan kepada pemerintah dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai yang lebih baik begitu? Baik. Ada beberapa hal yang sebelum saya menjawab pertanyaan itu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa Indeks Demokrasi Indonesia yang diukur ini lebih terfokus pada mengukur indeks demokrasi politik. Nah, jadi kalau ada beberapa pihak juga yang mengatakan kenapa persoalan ekonomi juga tidak terkait, ya itu penting. Tapi bukan berarti harus satu paket dengan Indeks Demokrasi Indonesia. Nah, yang kedua, tapi kan politik juga berkaitan dengan masalah ekonomi begitu. Ya tentu. Dan itu bukan berarti harus satu paket kita ukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia. Kita sudah punya indeks-indeks itu, misalnya sudah punya Indeks Kesejahteraan Sosial yang memang sudah diukur oleh BPS. Kita sudah memiliki Indeks Kemiskinan yang juga sudah ada, gitu. Nah, dengan adanya Indeks Demokrasi Indonesia ini memperkaya indeks-indeks yang sudah ada sehingga bisa disandingkan dengan Indeks Kemiskinan, Indeks Kesejahteraan Sosial, kemudian ada Indeks Demokrasi Indonesia. Sejumlah informasi
informasi tentang indeks-indeks ini bisa menjadi masukan bagi kita untuk melihat bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik kita tentunya. Jadi sebelum masuk ke masalah berpolitik, ini kan masalah politik ini sudah banyak dibicarakan oleh orang. Dulu kalau misalnya kita pada zaman era sebelum reformasi begitu, sangat tabu dengan tentang politik. Sekarang sampai tukang becak pun ikut turut andil berbicara tentang masalah politik. Apa itu juga berpengaruh ataupun masuk dalam wilayah penelitian Bapak? Ya, itu kita masuk kepada prinsip yang kedua yang akan saya jelaskan. Yang pertama tadi indeks demokrasi Indonesia kita sepakati hanya soal difokuskan pada persoalan indeks demokrasi politik. Yang kedua, indeks demokrasi Indonesia ini mengukur dua sisi. Mengukur kinerja dari pihak negara atau state yang dalam hal ini tentu diwakili oleh pemerintah. Nah, yang kedua mengukur kinerja dari pihak sisi society, masyarakat. Nah, gitu. Nah, di dalam masyarakat di sini ini ada masyarakat ekonomi, ada masyarakat sipil. Nah, dalam masyarakat sipil itu tadi adalah kategori-kategori yang Anda sebut tadi, ada tukang becak, ada kemudian ada supir, ada pedagang dan lain sebagainya. Dulu, Bung. Ya, kita terima telepon dulu. Baik, halo. Ya, terima kasih bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Tentunya kami minta maaf sebelumnya karena kesalahan teknis yang baru saja terjadi di studio kami. Dan kami melanjutkan perbincangan kita. Tentunya kami juga tetap mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon 0401 3195456. Sekali lagi 0401 3195456. Baik, sebelum saya melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Syarif nih, saya lebih mendetail ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari data yang sudah dikemukakan sebelumnya, saya sampaikan dari IDI bahwa indeks demokrasi Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Tenggara itu terkesan sangat di bawah dari 33 provinsi nih Pak. Tanggapan Bapak nih? Ya, jadi saya kira berkaitan dengan posisi kita, khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada pada posisi terakhir, ya ini saya kira juga kita harus bisa melihat lebih jauh, khususnya menyangkut variabel ataupun indikator yang digunakan di dalam menentukan indeks demokrasi Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara. Secara khusus misalnya proses pemilihan kepala daerah, karena kita tahu di indeks demokrasi Indonesia ini ada beberapa bagian, misalnya kebebasan sipil, kemudian hak-hak politik, kemudian lembaga demokrasi kita. Nah, kita lihat proses-proses politik yang ada di daerah ini itu tidak bisa saya lihat dimasukkan sebagai salah satu indikator. Nah, ini juga barangkali yang perlu kita mendapat jawaban dari pihak indeks demokrasi Indonesia ini, bagaimana, kenapa proses-proses politik yang ada. Kemudian yang selanjutnya seperti misalnya dari sisi kelembagaan, peran DPRD misalnya. Di situ saya lihat peran DPRD kalau ada dua, yang pertama itu menyangkut penganggaran. Dari sisi penganggaran khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang kedua itu pembuatan peraturan daerah dari sisi hak inisiatif DPR. Kemudian yang ketiga itu adalah menyangkut rekomendasi DPRD kepada pemerintah. Nah, ini tiga indikator yang dijadikan parameter di dalam menentukan indeks demokrasi Indonesia. Nah, berkaitan dengan misalnya pendidikan, anggaran pendidikan kita katakanlah tahun 2012 dari total APBD pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu sekitar 2 triliunan. Nah, dari 2 triliun ini itu teralokasi anggaran kurang lebih 69 miliar. Nah, dari 69 miliar untuk pendidikan ini itu berarti sekitar 3,4 sekian persen. Ini memang mungkin masih sangat rendah. Nah, tapi kita juga tidak bisa menutup mata, kita di dalam menyusun anggaran ini kita dibatasi oleh kewenangan, dalam hal ini pemerintah kota. Ada beberapa hal yang kita tidak bisa intervensi terlalu jauh berkaitan dengan penganggaran. Pak Sukarman, saya tidak masuk dalam wilayah itu bagaimana proses Anda menganggarkan pendidikan. Tetapi dengan hasil apa yang sudah dilakukan oleh IDI,
Anda tidak percaya dengan hal itu, data itu? Saya kira kalau berkaitan dengan parameter atau indikator yang digunakan, saya kira ya bisa saja nilainya seperti itu. Tapi yang saya maksudkan di sini, indikator ini barangkali yang perlu kita diskusikan, atau apakah ke depan tidak dilakukan perbaikan atau dalam menentukan parameter ini. Dari sisi itu yang indikator apa yang perlu dimasukkan ke dalam untuk mengukur untuk Provinsi Sulawesi Tenggara? Ya itu tadi, contohnya proses politik misalnya, ya proses politik yang berjalan di daerah. Nah, saya kemarin sempat diskusi dengan beberapa teman, kenapa pilkada misalnya tidak bisa? Karena ini indikatornya harus secara nasional digunakan. Nah, tidak mungkin kita temukan pilkada secara bersamaan untuk seluruh Indonesia. Untuk proses politik apa yang Anda maksud? Ya itu tadi, proses misalnya pemilihan kepala daerah. Nah, di situ kan tidak bisa. Padahal di sini kan untuk mengukur daripada kualitas demokrasi kita, salah satu indikatornya di sini kelihatan seberapa besar tingkat partisipasi orang ya menggunakan hak politik itu. Pak Syarif memang tidak masuk ya Pak ya? Pada saat pemilihan kepala daerah. Ya, itu sebenarnya salah satu variabel kita adalah itu dalam rangka mengukur pemilu yang bebas dan adil. Nah, dalam mengukur pemilu itu ketika menurunkan konsep awal itu kan kita harus berlaku secara nasional. Nah, alasannya karena ketika itu kita di Indonesia ini belum seluruhnya berpilkada. Nah, jadi kalau kita menggunakan indikator pilkada, ini nanti sulit untuk mengukur daerah-daerah tertentu yang belum berpilkada. Nah, terkecuali Pak ya? Terkecuali. Nah, untuk sementara, kemudian kita gunakan data atau pemilu yang sifatnya nasional, ya tentu pemilu legislatif 2009. Nah, diharapkan setelah 2009 dalam rangka mendekati 2014 ini dapat dipastikan semua daerah sudah berpilkada di tingkat provinsi dan semua sudah berpilkada di tingkat kabupaten kota. Nah, setelah pasca 2014 ini sudah direncanakan memang yang data pemilu ini akan digunakan di data pilkada. Baik. Nah, kemudian yang peran DPRD tadi, mengapa hanya mengukur 3 indikator saja gitu? Peran DPRD dalam hal memperjuangkan anggaran pendidikan dan kesehatan, kemudian dalam memperjuangkan atau membuat perda inisiatif, dan juga dalam memproduksi atau mengeluarkan rekomendasi kepada masyarakat. Memang iya, banyak variabel dan indikator yang bisa digunakan untuk mengukur DPRD. Kalau kita hanya ingin mengkaji DPRD. Tetapi kan DPRD di sini kan merupakan salah satu variabel dari 12 variabel berdemokrasi. Nah, itu. Pak Syarif, kita akan terima telepon dulu. Baik, halo. Ya, ternyata putus. Saya sebelum melanjutkan perbincangan saya nih Pak, saya ke Pak Jamal Bakir nih. Ini sejak tahun 2009 Bapak mungkin sebagai dosen ya Pak ya di Universitas Haluleo dan juga masih menduduki di bidang FISIP begitu. Sedikit mungkin bisa memberikan gambaran nih Pak, sejak tahun 2009 sampai 2010 perkembangan demokrasi kita di Sulawesi Tenggara gimana sih Pak? Ya, saya kira pertama saya ingin katakan bahwa dalam pengukuran indeks demokrasi semakin banyak lembaga yang melakukan itu semakin baik. Nah, lalu kalau kita misalnya melihat perkembangan di Sultra dalam kaitan dengan masalah demokrasi, saya lihat kalau menggunakan saja indikator yang digunakan oleh LIPI yang sangat longgar itu, kita sudah berada pada tahap yang paling terbelakang. Apalagi kalau kita gunakan indikator-indikator yang lebih mendalam lagi. Misalnya, seperti apa? Misalnya masalah transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu saya dalam indikator yang dibuat oleh LIPI itu tidak masuk, itu padahal itu prasyarat utama dalam mengembangkan demokrasi. Nah, semakin terbelakang kita. Semakin terbelakang kita. Nah, memang kalau kita lihat kondisi Sultra, memang kalau dalam kondisi demokrasi seperti sekarang ini, peluang untuk tidak berjalan demokrasi sangat tinggi karena kita berada dalam masyarakat yang sangat plural di Indonesia ini. Kita berapa suku di Sulawesi Tenggara ini, sehingga kalau kita samakan dengan daerah-daerah lain yang relatif lebih homogen masyarakatnya, mungkin pengembangan demokrasi lebih gampang dilakukan daripada misalnya penerapan demokrasi dalam wilayah-wilayah yang pluralis itu, yang heterogen itu. Terus apa yang harus perlu diperbaiki nih Pak? Saya kira komitmen dari semua elemen, terutama dalam hal misalnya gini, kelembagaan politik. Partai politik itu kan sebenarnya dalam hal rekrutmen itu tidak boleh asal pungut kiri kanan dalam menyiapkan kader-kader untuk menduduki posisi sebagai caleg ke depan itu. Anda melihatnya di Provinsi Sulawesi Tenggara seperti itu? Sangat, sangat banyak itu. Saya bayangkan kalau mereka nanti misalnya menjadi anggota DPRD, apa yang dilakukan kalau mereka tidak ngerti tentang perannya sebagai anggota dewan? Jangan sampai trifungsi saja mereka tidak ngerti itu. Coba kita tanya keliling pada orang-orang yang pasang baliho di pinggir jalan ini.
tahu nggak mereka tentang trifungsi legislatif itu, dewan itu dalam pelaksanaan fungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan? Ya, terutama dengan kuota perempuan 30% itu ya. Apalagi kuota perempuan yang dipaksa terkesan itu adalah formalitas demokrasi saja. Dan saya bayangkan kalau itu dipaksakan nanti banyaklah anggota dewan kita yang nanti datang berhias saja, berdandan, dengar-dengar cerita, nanti siap mendukung keputusan-keputusan itu. Akhirnya yang terjadi adalah segala keputusan itu menjadi semula bagi masyarakat. Terus bayangan Bapak di tahun 2014 ini untuk legislatif gimana sih Pak? Ya, kalau kondisi rekrutmen anggota dewannya tidak dilakukan secara baik, lalu tidak dilakukan pembinaan setelah mereka menjadi anggota dewan dan seterusnya, mungkin akan terjadi terulang sama dengan apa yang terjadi sebelumnya. Misalnya anggota dewan sekarang ini kan, mohon maaf Pak Karman, ini di daerah, nggak tahu kalau di provinsi, tapi kabupaten kota itu saya lihat inisiasi untuk membentuk perda itu sangat rendah. Contoh misalnya kemarin saya ikut membahas tentang standar pelayanan minimal administrasi kependudukan dan SOP kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil itu kan baru perwali saja itu, belum disetujui, belum dibahas oleh tingkat DPR sebagai keputusan yang mengikat bagi setiap warga daerah gitu. Terus mereka konsennya kemana Pak? Kalau Bapak melihatnya bahwa inisiatif masih kalau saya lihat konsentrasi atau arah perjuangan para anggota dewan ini, saya lihat dalam pengamatan saya sebagai akademisi ini, itu saya lihat lebih pada mementingkan kepentingan diri masing-masing. Jadi tadi Anda menyebut misalnya menjadi anggota dewan itu bukan pengabdian dan misalnya aktualisasi untuk mengembangkan diri sebagai orang yang berperan mengadvokasi kepentingan masyarakat di dalam forum legislatif, tetapi ya hanya mau memperjuangkan diri sendiri untuk mendapatkan apa, berarti dianggap sebagai mata pencaharian lah itu masuk anggota DPR. Berarti kalau anggota dewan hari ini yang juga maju di kursi legislatif, jadi sedikit ada gambaran bahwa akan sama di tahun sebelumnya, begitu? Saya sangat pesimis dengan apa yang akan mungkin terjadi kalau sistem rekrutmen seperti sekarang ini tidak berlanjut. Mungkin kalau partai-partai yang sudah agak sedikit mapan dalam misalnya menyiapkan kader-kadernya, barangkali itu lebih baik ke depan. Tapi kalau partai-partai yang baru muncul, yang kemarin tidak lolos, lalu dipaksakan lagi untuk mengajukan caleg, lalu perempuan harus masuk dan seterusnya, kesiapan mereka secara SDM tidak ada, dipersiapan apalagi pengkaderan partai politik tidak ada sama sekali. Lalu apa yang kita harapkan dari mereka yang akan duduk sebagai wakil nanti? Ya, baik. Saya ke Pak Syarif dulu nih Pak. Pak Syarif, ini kan kalau 33 provinsi Sulawesi Tenggara berada pada urutan yang terakhir, yang perlu dicontoh daerah mana sih Pak? Yang perlu juga kita pahami bahwa Indeks Demokrasi Indonesia ini kan tidak sama sekali bermaksud untuk meranking. Itu yang perlu kita pahami sama-sama, karena ada salah persepsi dari beberapa kalangan sehingga ketika melihat urutan gitu sehingga terkesan dia meranking. Ya, makanya di dalam penulisan kami tidak pernah membuat dia meranking. Dan terus urutan yang dikatakan ID Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada urutan terakhir itu apa indikasinya? Nah, kami tidak pernah mengatakan dia berada pada urutan terakhir, teman capaian indeksnya pada tahun ini dia adalah mencapai 57, sekian ya. Nah, ukuran indeks capaian 57 itu sehingga membuat kesimpulan bahwa dia terburuk begitu. Oh tidak terburuk, karena begini ya, karena angka yang 57, sekian itu kan kita membuat kategori, bila mana dia termasuk pada angka 60 sampai dengan 80 dia terkategori sedang, lebih dari 80 terkategori baik gitu. Nah itu tentu tidak hanya Sulawesi Tenggara saja yang termasuk pada kategori di bawah 60. Nah, jadi tidak berarti dengan serta-merta dengan angka 57, sekian seakan-akan Sulawesi Tenggara sendirian berada pada posisi itu. Terdapat provinsi yang lain juga, tapi dengan kategori dia terkategori di bawah 60. Ya tentu ada beberapa provinsi. Yang jauh lebih penting adalah bukan membandingkan, bukan meranking, karena itu pidato politik. Untuk kepentingan politik memang iya. Nah, oke lah, itu bisa ada hak untuk merujuk dan membandingkan seperti itu. Tapi tujuan hakiki dari Indeks Demokrasi Indonesia adalah menyodorkan ini lo potret dari masing-masing provinsi seperti Sultra, dia 57, sekian, dan yang jauh lebih penting setelah itu adalah apa yang harus dilakukan berikutnya agar dia menjadi lebih baik pada tahun berikutnya. Nah, disitulah angka itu mengindikasikan, oke, di tingkat kebebasan sipil ternyata di Sultra ini sudah cukup bagus. Dia adalah sudah mencapai 85, sekian. Tapi dari 4 variabel yang ada,
itu masih ada buruk di kebebasan berpendapat. Nah, oleh karenanya ke depan berarti ada program yang secara khusus diarahkan dalam rangka untuk memperbaiki kebebasan berpendapat agar lebih utuh kebebasan sipil itu, gitu. Distribusi angkanya berdasarkan 4 variabel, jangan sampai ada yang 80, ada yang 70, ada yang 90, tiba-tiba di tengah ada di kebebasan berpendapat ada nilainya hanya sekitar 40. Nah, seketika di rata-rata dia akhirnya menjadi hanya sekitar 80, sekian gitu. Nah, ini kan berarti dengan angka itu ada indikasi untuk perbaikan ke depan. Nah, kemudian di aspek hak-hak politik itu yang paling rendah, dia hanya 29, sekian. Nah, ini yang kemudian menarik mengapa indeks demokrasi di Sultra ini menjadi rendah. Di kebebasan sipil secara keseluruhan dia sudah mencapai angka 80 sekian. Di kelembagaan demokrasi sudah mencapai angka 60, sekian. Tapi karena di hak politik dia hanya 29, sekian. Nah, akhirnya apa? Ketika 3 aspek ini di rata-rata dikalikan bobot, dia menjadi 57 gitu. 57. Hak politik itu indikatornya apa? Nah, hak politik itu ada 2 variabel. Yang variabel pertamanya adalah hak memilih dan dipilih. Nah, gitu. Hak memilih dan dipilih ini memiliki ada 5 indikator. Nah, gitu. Nah, dari antara 5 indikator ini yang berkontribusi nilai buruk itu antara lain kualitas DPT. Nah, di antaranya gitu. Nah, kemudian persentase perempuan, keterwakilan perempuan di dalam DPRD ya juga itu masih rendah. Nah, itu kemudian berkontribusi menjadi kecil nilai indeks pada variabel itu hak memilih dan dipilih tadi. Nah, kemudian di variabel yang kedua itu adalah partisipasi masyarakat di dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Nah, ada 2 indikator yang digunakan di situ sehingga membuat variabel ini menjadi rendah. Kontribusinya hanya sekitar 20, sekian gitu. Kenapa? Pertama, karena indikator